Perkenalkan, nama saya Liana Lumbengaol. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspitasari. Saya Natalia Barutampu Bolo. Saya Esra Kristi Deborah Sihombing. Anggota kelompok 2. Total quality leadership. Pertama yaitu pengertian dari quality. Kualitas atau mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Istilah ini biasanya digunakan dalam bisnis, manufaktur, dan rekayasa yang ada kaitannya dalam konsep yang dapat memperbaiki kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Dua, pengertian dari leadership. Leadership berasal dari serapan bahasa Inggris yang artinya kepemimpinan. Leadership merupakan suatu kemampuan untuk menggerakkan, memberikan motivasi dan mengarahkan orang-orang agar sedia melakukan tindakan-tindakan yang terarah pada tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu konsep kualitas kepemimpinan. Ada 4 konsep kualitas kepemimpinan. 1. Empati. 2. Visi. 3. Integritas. 4. Konsistensi. Pertama, kita cenderung mempercayai pemimpin jika pemimpin kita itu mempunyai visi yang kuat. Yang kedua, kita cenderung mempercayai pemimpin yang memiliki rasa empati kepada kita, yang memiliki pengertian terhadap dunia kita sendiri. Ketiga yaitu kita cenderung mempercayai pemimpin yang mempunyai integritas yang tinggi, yang berkomitmen pada nilai-nilai praktis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang total quality leadership. Nah, seorang pemimpin dalam manajemen total kualitas adalah seseorang yang dalam hal tertentu memiliki cara yang mampu membangkitkan kompetensi yang cukup besar, yang mampu mempengaruhi sekelompok sumber daya manusia dan untuk menjadi pengikut yang berdedikasi tinggi dalam tujuannya mencapai hal yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Yang berikutnya, perilaku kepemimpinan. Yang pertama itu mengatakan ada suatu masalah, orang pemimpin memastikan masalah tersebut dengan cara mengkajinya, menjelaskan fakta menjadi tingginya. Seorang pemimpin menghimbau pada setiap anggotanya untuk hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh seorang anggota. Berikutnya yang kedua ada menghimbau. Pemimpin memberikan himbauan agar anggota menerima keputusan yang telah diputuskan oleh seorang pemimpin. Dan pada saat pemimpin memberikan keputusan tersebut, dia menjelaskan kepada setiap anggotanya alasan dan manfaat yang didapat dari keputusan yang telah dibuatnya. Nah, yang ketiga itu ada konsultasi. Pemimpin memberitahukan suatu masalah kepada setiap anggotanya dan meminta anggota-anggotanya memberikan saran agar keputusan yang baik dan dapat disetujui oleh semua para anggotanya. Dan itu juga saran-saran dari anggota dapat menjadi cara pemecahan masalah sementara. Nah, pemimpin dan setelah mendengarkan saran-saran dari anggotanya, pemimpin dapat mempertimbangkan saran dan memutuskan yang mana saran yang paling tepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang berikutnya bergabung. Nah, pemimpin membicarakan masalah, menerima keputusan yang telah dibuat dan anggota juga harus menerimanya. Nah, di situ pemimpin memberikan juga batasan kepada anggotanya dalam memberikan suatu saran untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Berikutnya ada memberi. Pemimpin menyerahkan pembicaraan dan penyelesaian masalah yang memuaskan dan diinginkan oleh anggota. Nah, pemimpin mendukung keputusan yang wajar dan dalam batasan yang ditetapkan sebelumnya. Jadi seorang pemimpin memberikan suatu keputusan yang dapat menguntungkan seluruh anggotanya dan juga menguntungkan perusahaannya. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai prinsip kepemimpinan. Ada beberapa prinsip kepemimpinan. Yang pertama itu seorang pemimpin harus mampu menentukan sasaran dan tujuan bersama anggota kelompok. Yang kedua, seorang pemimpin harus mampu membantu anggota untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Yang ketiga, koordinasi kegiatan kerja. Yang keempat, seorang pemimpin harus bisa membantu anggota agar dapat menyesuaikan diri dengan kelompoknya. Yang kelima, tunjukkan bahwa orientasi kita adalah kelompok, bukan perorangan. Yang keenam, seorang pemimpin harus mampu menunjukkan perhatian manusiawi. Oke, selanjutnya syarat kepemimpinan. Ada beberapa syarat kepemimpinan. Yang pertama itu kapasitas. Yang termasuk ke dalam kapasitas itu adalah kecerdasan dan kemampuan berbicara. Seorang pemimpin harus mempunyai prestasi dalam bidangnya. Yang selanjutnya, seorang pemimpin itu harus mempunyai rasa tanggung jawab. Yang termasuk ke dalam tanggung jawab itu adalah mandiri, ulet, dan tekun. Yang selanjutnya, partisipasi. Yang termasuk dalam partisipasi ini adalah bahwa seorang pemimpin itu harus aktif, suka bergaul, dan mempunyai adaptasi yang tinggi. Dan selanjutnya, ciri-ciri umum keberhasilan seorang pemimpin.
Seorang pemimpin dikatakan berhasil apabila seorang pemimpin itu mempunyai kelancaran berbicara, mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah, mempunyai kesadaran akan kebutuhan anggota, keluasan, kesediaan menerima tanggung jawab, keterampilan sosial, dan kesadaran akan diri dan lingkungannya. Sekarang saya akan membahas tentang tantangan seorang pemimpin dalam total quality leadership yang sudah kita bahas. Jadi, ada pun beberapa tantangan yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah tantangan seorang pemimpin dalam pengembangan efektivitas manajerial. Yang kedua, tantangan dalam memberi inspirasi. Yang ketiga, mengembangkan kualitas kinerja karyawan. Yang keempat, tantangan dalam mengatur dan mengarahkan tim. Yang kelima, tantangan dalam menghadapi perubahan di masa-masa yang akan datang. Penerapan kualitas kepemimpinan di dalam perusahaan. Pemimpin itu sudah dianggap sebagai ikon perusahaan. Jadi kalau seorang pemimpin itu terkenal dengan kebaikan atau kualitas kepemimpinan yang baik, mungkin perusahaannya juga akan dikenal dengan kualitasnya. Dan beberapa perusahaan itu dimasuki orang karena melihat siapa pemimpinnya. Demikianlah penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang penerapan kualitas kepemimpinan dalam perusahaan. Pemimpin perlu meletakkan komitmennya pada level tertinggi untuk hal ini jika ingin keberhasilan dinamika mutu di perusahaan menjadi nyata. Menurut survei bahwa sekitar 68% tingkat kegagalan proses bisa dikendalikan oleh manajemen, bandingkan dengan hanya 32% yang dapat dikendalikan oleh pekerja. Oleh karenanya, komitmen pemimpin dalam penerapan program adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Selanjutnya ada beberapa leader atau CEO yang dikenal dengan kepemimpinannya di Indonesia. Yang pertama itu ada Robin Johan. Namanya mulai bersinar ketika sukses membawa Bank Niaga menjadi salah satu bank papan atas di tanah air. Setelah sukses mengangkat bank tersebut, ia ditunjuk pemerintah menangani Garuda Indonesia. Yang kedua ada Ignatius Jonan. Sebelum menjadi direktur PT Kereta Api Indonesia, ia menjabat sebagai Managing Director Citibank. Karena pengalamannya, dia lalu menjadikan kereta api sebagai perusahaan berorientasi servis. Dia membenahi seluruh sistem di stasiun itu. Yang ketiga ada Mukhtar Yadi. Karena kesuksesannya, Mukhtar dijuluki sebagai The Magic Man of Bank Marketing. Yang keempat ada Dahlan Iskan. Hingga kini ia masih dikenal sebagai Direktur Perusahaan Listrik Negara atau PLN terbaik. Yang kelima ada Rini Sumarno. Dalam kondisi perusahaan yang semapur, Rini didaulat menjadi Presiden Direktur. Pengalamannya 7 tahun di Citibank serta 8 tahun sebagai Direktur Keuangan Astra, membantunya dalam melakukan pengelolaan hutang serta CDM. 6 itu ada Emir Syahsatar. Emir pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan Garuda Indonesia. Ketika itu ia berhasil melakukan restrukturisasi hutang maskapai Black Carrier tersebut. Setelah sukses menjabat sebagai CEO, pada tahun 2005 ia ditunjuk pemerintah untuk menakodai perusahaan. Baiklah, itu saja penjelasan atau pemaparan materi kami tentang Total Quality Leadership. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.